Lalu apakah kita membiarkan satu negara yang menjajah bangsa lain bermain di depan mata kita? Di mana hati nurani kita? Ketika mereka berbicara atas nama rakyat Palestina, pernahkah mereka berbicara atas nama rakyat Indonesia, terutama human trafficking yang terjadi sporadis di negara ini? Jangan sampai kita hanya berbicara tentang sesuatu yang jauh di luar. Orang katakan, kuman di seberang lautan tampak, tetapi gajah di pelupuk mata tiada tampak. Salam sang pencerita, salam sehat semua dari Kota Batubara, Paroki Cinta Damai. Ada berita yang sangat menggembirakan kita semua. Dari manakah berita itu? Para saudara terkasih, perjuangan Romo Paskal mulai menemukan titik urai yang tentu menjadi harapan kita semua. Minimal bagi orang-orang yang masih mempunyai nurani kemanusiaan. Semoga Anda masih ingat dengan Romo Paskal. Pada hari kemarin, tepatnya pada tanggal 5 April, itu Profesor Dr. Mahmud MD terbang ke Batam dan bertemu langsung dengan Romo Paskal. Apa saja yang menjadi isi pembicaraan mereka berdua? Pada saat itu Prof. Mahmud bahkan langsung menuju ke shelter Teresia yang menjadi tempat penampungan bagi para migran yang menjadi korban sindikat dari perdagangan orang yang ada di Kota Batam. Nah, kita lihat isi dari pertemuan antara Romo Paskal dan Prof. Mahmud MD. Isi pertemuan itu kemudian ditulis oleh Bapak Mahmud MD di dalam halaman FB-nya. Kurang lebih dia mengatakan begini. Hari ini saya berkunjung ke Batam untuk serangkaian kegiatan. Tiba di Bandara Hang Nadim, saya langsung menuju ke shelter Santa Teresia yang menampung para migran yang menjadi korban sindikat perdagangan orang. Saya bertemu dan berdialog dengan Romo Paskalis, aktivis sosial yang melakukan pelayanan dan advokasi bagi para pekerja migran. Karena kegiatan kemanusiaan itu, Romo Paskal sempat dilapor ke pihak keamanan. Kemenko Polhukam memberikan atensi dan kasusnya kini sudah dihentikan oleh kepolisian. Ini hal yang menarik yang menjadi bagian catatan dari Prof. Mahmud MD. Kemudian dia lanjut mengatakan, jadi dengan demikian clear bahwa Romo Paskalis sudah dibebaskan dari laporan pencemaran nama baik. Selanjutnya mengatakan, saya datang untuk memberikan dorongan moral. Beliau datang untuk memberikan dorongan moral bagi Romo sekaligus berdiskusi dengannya untuk mengatasi praktek perdagangan orang dan penempatan ilegal pekerja migran kita. Saya juga berdialog dengan sejumlah pekerja yang ditampung di shelter yang dikelola oleh Romo Paskalis. Saya mendapat banyak informasi terkait masalah ini yang mesti didalami lebih lanjut. Demikian kata Prof. Mahmud MD yang ditulis dalam halaman Facebooknya. Kemudian beliau juga mengatakan besok saya akan menghadiri seminar yang diselenggarakan oleh BP2MI yang bertemakan perang melawan sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia. Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ini adalah tindakan yang sangat keji bagi kemanusiaan. Dan pemerintah sudah mempunyai undang-undang tentang ini. Info sementara, dugaan tindak pidana ini melibatkan banyak jaringan dan banyak pihak. Itu berarti negara ternyata juga mengetahui ini. Semoga diskusi besok menjadi momentum untuk membangun langkah nyata dalam pemberantasan kejahatan perdagangan orang. Itu catatan yang dimuat di halaman FB-nya Profesor Dr. Mahmud MD. Sebagai masyarakat tentu kita memberi apresiasi setinggi-tingginya bagi perjuangan Mahmud MD. Kita lihat bahwa beliau akhir-akhir ini menjadi sumber pemberitaan di tanah air sehubungan dengan perdebatan yang ramai sekali di gedung yang terhormat di DPR RI. Saya secara pribadi ini sebagai masyarakat Indonesia ya, kalau boleh memberikan semacam pikiran,
kita lompat ke peristiwa pembatalan dari U20 yang terjadi di Indonesia. Itu ada seorang anggota dewan yang berbicara luar biasa. Karena dasar pikirnya adalah penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan. Itu berarti beliau berbicara atas nama rakyat Palestina. Bahwa sikap kami menolak kedatangan tim Israel, walaupun itu urusan FIFA. Tapi Indonesia harus berdaulat dengan konstitusi kita. Karena sampai hari ini kita belum mengakui ekstensi daripada negara Israel. Jadi kalau kita menerima secara tidak langsung seolah-olah kita menerima ekstensi negara Israel. Meskipun ada pernyataan-pernyataan Menlu, tapi di media sosial kami baca bahwa nanti tidak akan naik bendera, tidak akan menyanyikan lagu kebangsaan dan lain sebagainya. Menurut saya itu seperti kita tidak berani menampakkan jati diri kita. Saya yakin Pak PLT Menpora paham betul bahwa Israel itu adalah state terrorism, negara teroris. Negara teroris. Kita bisa baca riwayat negara Israel itu. Dan darah bangsa Palestina itu sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Lalu apakah kita membiarkan satu negara yang menjajah bangsa lain bermain di depan mata kita? Di mana hati nurani kita? Nah, oleh karena itu, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa memang Israel ini sepertinya satu negara yang tidak tersentuh. Saluran-saluran hukum internasional, organisasi-organisasi internasional, bahkan kekuatan kemanusiaan seolah-olah mandul menghadapi negara ini. Oleh karena itu, jangan sampai Indonesia mandul menghadapi Israel dalam konteks Piala Dunia usia 20 ini, Pak PLT Menpora yang saya banggakan dan yang saya hormati. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah punya sikap soal ini, apalagi Majelis Ulama Indonesia dan para ormas Islam se-Indonesia sudah menyatakan hal yang sama. Mereka menolak kedatangan tim Israel berlaga di Piala Dunia usia 20 di bulan Mei tahun ini. Bahkan mereka meminta pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi soal keamanan jika ada hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa terjadi. Saya secara pribadi itu lalu bertanya, kapan orang ini berbicara tentang perdagangan manusia? Pada saat itu juga dibicarakan tentang resiko jika tim Israel ini diterima bermain di Indonesia, dia tidak bisa menjamin keamanan. Karena itu dari posisi kita yang memegang teguh tentang penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Tapi pertanyaan pokok, ketika mereka berbicara atas nama rakyat Palestina, pernahkah mereka berbicara atas nama rakyat Indonesia, terutama human trafficking yang terjadi sporadis di negara ini? Jangan sampai kita hanya berbicara tentang sesuatu yang jauh di luar. Orang katakan, kuman di seberang lautan tampak, tetapi gajah di pelupuk mata tiada tampak. Kita juga mengharapkan anggota-anggota DPR baik di tingkat nasional, di tingkat provinsi juga bersama-sama untuk berbicara khusus tentang perdagangan manusia yang terjadi. Misalnya dari NTT sejauh ini, menurut apa yang saya lihat, ikuti dan amati, mungkin Anda pernah mendengar siapa anggota dewan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang cukup getol berbicara tentang perdagangan manusia. Bisa ada dua kemungkinan, mereka tidak tahu peristiwa ini atau tidak mengupdate peristiwa yang terjadi, atau mereka mengetahui tetapi tidak mau berbicara. Karena seperti yang dialami oleh Romo Paskalis ya, bahwa ini ada backingan orang-orang kuat, dan Prof. Mahmud ketika menuju ke Batam lalu ada pembicaraan dengan Romo Paskal menemukan titik itu. Sekali lagi bagi saya ini adalah berita gembira. Kita terpanggil untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang ada di dalam negeri sebelum kita berbicara tentang penjajahan yang terjadi di muka bumi. Mari kita urus dulu secara ke dalam. Sejauh mana perjuangan kita bersama untuk memberantas semua penjajahan yang terjadi di dalam negeri ini, secara istimewa human trafficking. Hari ini Gereja Katolik, umat Katolik seluruh dunia merayakan Hari Kamis Putih, di mana Yesus mengundang para muridnya
kemudian melakukan malam perjamuan terakhir. Di dalamnya ada pesan cinta kasih dan perdamaian. Makanlah dan minumlah, inilah tubuhku dan inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu. Sebuah pesan tentang pengorbanan diri. Kita terpanggil semua secara bersama-sama untuk mengisi kemerdekaan di negara ini, minimal menjadi berarti untuk diri kita sendiri, di mana kita menjaga keamanan untuk diri sendiri, dan juga sejauh bisa menolong orang-orang yang ada di dekat kita sebelum kita menolong orang yang jauh dari tempat tinggal kita. Terima kasih Pak Mahmud karena telah menjawab apa yang menjadi perjuangan dari Romo Pascal. Sekali lagi kita ketika berbicara tentang human trafficking, lalu berbicara tentang Romo Pascal, bukan karena dia seorang pastor Katolik, tetapi karena dia mau memberantas apa yang menjadi perjuangan kita bersama, terutama tentang perdagangan manusia. Tuhan memberkati, salam dari Cinta Damai.